Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kelas kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan bahas sistem level design ya, mata kuliah mekatronika dan robotika untuk kelas program studi teknik elektro UIK. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah katakanlah PCB, ada baiknya kita membuat sistem sederhana ya. Jadi kita ingin membuat PCB, kita ingin kemampuannya apa dari PCB tersebut. Jadi entah dia sebagai pengambil data atau untuk kontrol sesuatu. Nah, nanti kita membuat sistemnya itu. Terus kita itu pasti akan bergantung dari misalkan kebutuhan pasar. Nah, kita mau membuat untuk apa kayak gitu. Misalkan contohnya Arduino, kan dia langsung jual microcontrollernya yang bisa langsung dipakai sama masyarakat misalkan. Atau misalkan untuk hobi kita untuk apa, atau keperluan untuk perusahaan tempat kita bekerja ya. Biasanya contohnya untuk kali ini kita pakai contoh yaitu USB. Contohnya ya, kita mau menggunakan USB untuk plug and play. Jadi ketika dicolok ke USB dia langsung nyala dan bisa juga untuk streaming datanya. Kemudian yang digunakan single channel, jadi cuma satu untuk membaca sebuah data dan atau untuk memberikan sebuah data. Kemudian low frequency artinya frekuensinya rendah. Terus ada signal analyzer untuk membaca sinyal dan ada signal generator yaitu untuk memberikan sebuah sinyal. Nah, fungsi sistem ini kan sangat umum nih. 1, 2, 3, 4 ini adalah umum. Jadi alat ini tuh bisa untuk sebagai alat tes atau untuk alat pengukuran. Karena di sini ada analyzer-nya ya. Terus kemudian ada signal generatornya juga. Contohnya itu adalah alat analisa respon frekuensi dari sirkuit elektronik, terus osiloskop dan signal generator. Karena ini sangat umum, kita akan bahas satu persatu dari USB power. Biasanya arus listriknya itu kan kurang dari 500 mA, terus tegangannya juga cuma 5 volt. Berarti maksimum powernya 2,5 watt. Nah, ini juga USB power sekaligus untuk streaming data, kabel data, dan untuk memberikan data ya, memberikan perintah ke device tersebut. Low frequency untuk contoh di matkul ini ada audio band, yaitu adalah frekuensi manusia mendengar ya, 20 Hz sampai 20.000 Hz. Signal analyzer artinya kita ingin membaca sebuah sinyal, jadi membutuhkan ADC atau analog to digital converter dan membutuhkan cuma satu channel saja. Dan signal generator yaitu membutuhkan digital to analog converter, berarti DAC, yaitu satu channel saja. Jadi kita ingin memberikan sebuah perintah yaitu ke signal generator. Nah, setelah kita membuat sebuah sistem secara sederhana, kita akan membuat sistem blok diagram secara sederhana juga. Jadi di sini dimulai dari USB connector. USB connector juga berfungsi sebagai power supply ya, 5 volt tadi sampai dengan 500 mA.
Kemudian USB connector juga sebagai streaming data. Nah, ini langsung ke prosesor. Nanti kita akan memilih prosesornya apa, kemudian nanti power supply ini akan dipakai untuk menyalakan prosesor dan untuk menyalakan data converter. Nah, di sini nanti akan ada input nih, input analog ke data converter, nanti diproses oleh prosesor dan akan dikirimkan ke USB. Lalu kita akan baca melalui PC kita ya. Terus data converter juga dari PC, dari user itu akan mengirimkan sinyal ke output connector. Setelah itu kita akan setelah secara umum kita harus masuk secara detail kayak gitu, karena nanti dari tipe USB-nya misalkan ada USB 123, terus apakah sebagai host atau device atau keduanya, atau ada OTG ya, on the go. Terus konektornya itu sendiri mau ada tipe A, B, mini, mikro, atau USB tipe C. Kemudian setelah USB kita pilih, kemudian ada prosesornya, dari brandnya apa, misalkan ada STM32, Microchip, Atmega, TI, dan lain-lain. Terus prosesornya juga nanti kita pilih jumlah core-nya berapa, clock speed-nya berapa, peripheral nya apa saja, terus packaging-nya itu apa aja, untuk mempermudah solder dan manufakturnya. Kemudian yang terakhir adalah programmingnya. Nah, prosesor itu kan ada berbagai, ada bahasa C, ada bahasa C++, kemudian ada juga yang lainnya yang kalau misalkan pakai paralel atau apa. Kemudian dari power supply nanti ada pilihan switching atau enggak linear untuk analog dan digital. Nanti akan kita pisahkan dua untuk analog dan digital. Kemudian konverternya ada ADC dan DAC. Yang akan kita pilih itu adalah jumlah bitnya, sampling rate-nya berapa, jumlah channel yang dibaca atau dikirimnya berapa, kemudian interface-nya, interface yang akan berkomunikasi dengan prosesornya ya. Nanti ini juga akan mempengaruhi prosesor itu punya apa saja. Kemudian ada analog sectionnya, itu ada edisi front end, yaitu adalah tipe filter. Jadi sebelum masuk ke edisi, dari konektor luarnya itu ada anti-aliasing filternya seperti apa, terus ada high impedance atau low impedance, ada edisi dan juga ada DAC. Nah, kita akan bahas satu persatu USB. Untuk contoh kita untuk semester ini kita akan mendesain sebuah PCB. Jadi ini contoh, nanti kalian bisa ketika ingin membuat PCB yang lain bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini ya. Misalkan dari USB-nya kita akan menggunakan low frequency, low bandwidth signal, yaitu untuk kebutuhan kita. Contoh ini adalah untuk gitar, untuk membaca suara dari gitar kayak gitu ya. Nah, sekitar 20-20 kHz. Jadi nanti akan mempengaruhi streaming datanya ya, kecepatan USB yang akan kita pakai itu apa, dan nanti juga akan mempengaruhi data storage dari prosesor kita. Nah, kita akan anggap paling besarnya itu adalah 20 kHz. Maka berdasarkan Nyquist limit, kebutuhan kita dikali 2 kali lipat, yaitu 40 kHz. Jadi kali 2. Nah, untuk mengurangi error dan meningkatkan akurasi, maka ADC yang dibutuhkan setidaknya 12 bit. Jadi single channel data rate-nya itu satu channel, karena kita pakai satu channel, 1 kali 12 bit kali 40.000, yaitu 0,46 megabyte per second. Nah, di USB 2.0 sudah biasa pada kebanyakan microcontroller. Jadi microcontroller yang biasa itu pakainya USB 2.0. Nah, nanti di situ ada pilihan full speed atau enggak high speed. Jadi karena kita butuhnya 0,46, maka full speed ini sudah cukup ya. Kita nanti pakai full speed. Terus alat hanya sebagai device tanpa menjadi host. Jadi tinggal
kurang dari 500 dan juga kurang dari 500 mAh arus listrik. Ada pilihan tadi ya, sekarang kan sudah ngetren USB tipe C, maka kita akan pakai itu saja. Ya, untuk sistem detail untuk USB sudah cukup, maka kita akan ke prosesor tadi ya. Berdasarkan low bandwidth-nya kan butuhnya 0,5 megabyte per second, maka tidak perlu menggunakan FPGA. Ini adalah untuk paralel ya, atau enggak yang microcontroller yang sangat kuat. Jadi kita bisa pakai yang sederhana dan umum. Terus kita juga ketika memilih prosesor, kita harus memikirkan pemrograman dan pembuatan softwarenya. Jadi cari yang kalian mudah untuk programming. Micron biasanya pakai C atau enggak C++. Terus untuk debug Micronnya bisa pakai SWD atau enggak JTAG ya. Ini bergantung dari alat yang kalian punya. Kalau di sini kita akan coba pakai SWD dan pakai C atau enggak C++. Ini yang cukup mudah pemrograman. Nah, kebutuhan periferalnya itu karena kita nanti pakai USB, pastikan si Micron-nya itu ada USB-nya, USB OTG biasanya. Terus nanti ada SPI. SPI ini adalah salah satu interface gimana cara komunikasi dengan ADC dan DAC. Jadi setidaknya ada 2 SPI. Terus processing power, packaging sama brandnya gimana? Kayak gitu. Untuk keperluan ini karena dia rendah, sebetulnya pakai ARM Cortex M0 tuh sudah cukup kayak gitu. Terus untuk kemudahan dan murah, kita akan menghindari BGA atau enggak QFN. Ini nanti kalian bisa cari sendiri apa itu BGA, apa itu QFN, gimana cara membuatnya kayak gitu. Kalau saya si QFP ya yang enak tuh, dan dia lebih murah kayak gitu. Terus brand yang kita pilih untuk semester ini kita pilih yang STM32. Untuk saya pribadi mungkin karena sering memakai STM32 kayak gitu. Dia udah enak sih kayak gitu. Dibandingkan Atmega, sebenarnya Atmega itu pakai Arduino. Kalau kalian pakai Arduino juga lebih mudah kayak gitu. Cuman untuk kemudahan sekarang saya coba ajarkannya pakai STM32. Kemudian ada kebutuhan sistem sekarang power supply. Nah, karena kita ada mix signal, jadi ada 2 ya. Ada data digital dan juga ada data analog. Maka kita akan pisahkan power supply-nya. Untuk di digital kita akan menggunakan switching supply agar lebih efisien. Digital lebih toleran terhadap noise juga. Jadi kalau noise-nya agak gede kan switching itu agak gede tuh noise-nya, jadi nggak apa-apa pakai. Terus setidaknya sebetulnya digital itu sampai 100 mAh maksimum. Terus untuk analog, kebutuhan power supply analog pakai LDO, low dropout regulator, agar lebih rendah noise. Jadi kebanyakan tuh LDO itu dia noise-nya rendah, cuman dia arus yang dikeluarkan tuh kecil. Jadi tapi untuk kebutuhan kita sekarang itu sekitar 10 mAh maksimum. Jadi ini LDO-nya rendah. Jadi dia rendah noise. Karena analog itu karena untuk membaca kita pengen baca data kita pengen yang rendah noise. Nah, berhubung kita akan menggunakan USB sebagai input power juga, dia itu agak besar noise-nya, jadi nanti kita butuh filter power yang cukup sebelum masuk ke sirkuit secara umum. Biasanya kan 5 volt atau enggak, anggaplah kita bisa turun sampai 4,5 volt. Jadi nanti kita harus memperhatikan LDO atau low drop regulator yang akan kita gunakan. Dan arusnya pun mentok di 500 mAh ya, atau 150. Nah, setelah power supply-nya
power supply. Kita pilih, maka kita akan ke converter. Nah, converternya itu ada sebetulnya ketika memilih edisi itu perlu riset tersendiri. Nanti saya akan coba kirimkan salah satu buku dari TI Texas Instrument yang cukup bagus untuk kalian baca, gimana cara memilih ADC, cara memilih bitnya berapa, sampling rate-nya berapa. Jadi setidaknya semakin besar bit yang kita pilih akan semakin bagus signal to noise ratio-nya. Terus semakin besar sampling rate-nya, maka Nyquist limit-nya pun akan semakin besar, dan kurang aliasing itu filternya itu tidak cukup yang rendah saja. Namun kalau kita memilih bit yang besar dan sampling rate yang besar, maka butuh data storage dan data streaming yang lebih besar kayak gitu. Nanti akan mempengaruhi kecepatan USB yang akan kita pilih, dan data kemampuan prosesornya ya, data storage dari si mikroprosesornya itu. Nah, fitur tambahan dari converter itu yang akan kita pikirkan itu adalah oversampling, kemampuan oversampling, dan sudah ada anti-aliasing filter yang sudah ada di dalam IC-nya. Nah, ini kalau misalkan sudah ada anti-aliasing filternya ya sudah cukup, ya bagus kalau gitu. Terus interface yang kita pilih itu ada SPI, ada I2C. Ini serial ya, cocok untuk microcontroller yang kita pilih. Jadi kita akan pilih yang SPI. Pilihan lain yaitu paralel, ini bergantung dari si Micon-nya juga. Jadi kita pakai interface untuk sekarang itu pakai SPI. Nah, kemudian ada kebutuhan sistem di bagian analog. Bagian analog itu bagian yang kita akan mengambil data dan kita akan mengirimkan sebuah perintah kayak gitu ya. Untuk dari ADC front end-nya itu high impedance, kemudian ada perlindungan dari ESD, kemudian ada RF filternya. Terus filter anti-aliasing dengan cutoff-nya setengah dari sampling rate si ADC menggunakan single ended ke differential conversi atau enggak differential ke single ended conversi. Nah, untuk DAC-nya kita pilih yang low impedance sekitar 50 ohm, output buffer dengan perlindungan ESD terhadap beban. Nah, ini ada perlindungan ESD di keduanya. Kemudian filter anti-aliasing dengan cutoff-nya setengah dari sampling rate si DAC. Terus sama yang menggunakan antara single ended ke differential conversi atau enggak differential konversi ke single ended. Kemudian sebuah hal lainnya yang penting untuk dipikirkan yaitu mechanical-nya, artinya dari ukuran si PCB-nya, kemudian letak lubang mounting-nya nanti ketika kita akan pasang di box-nya atau alat yang kita akan taruh si PCB-nya itu letak mounting-nya berapa dan ukurannya berapa. Kemudian letak konektornya dan lain-lainnya itu kayak gimana. Terus konektornya untuk debugging ya tadi SWD atau Magic Tag, terus ada input output konektor, BNC atau USB-nya. Kemudian ada peripherals, ini adalah LED untuk tanda si itunya nyala, terus atau enggak informasi lainnya, misalkan dia nyalanya antara misalkan merah hijau, kalau merah itu error atau hijau itu oke. Jadi tidak hanya untuk power, dan juga ada mungkin kita butuh LED untuk ketika tahu kalau sistemnya berjalan baik-baik saja atau enggak. Kemudian lainnya itu adalah timing. Nah, karena si Nikon itu butuh kristal frekuensi, nanti lihat frekuensi kristalnya berapa, tipenya apa. Kemudian ada ESD protection dan EMC filtering ya untuk electromagnetic
noise filteringnya kayak gimana, terus kemudian ada biasing untuk sirkuit analog. Nah, akhirnya setelah kita memikirkan semua itu, kita membuat block diagram secara detail. Misalkan tadi ya USB tipenya jadi C konektor, power supply-nya nanti kita pilih dua ya, buck converter ini untuk bagian digital, LDO ini untuk bagian analog, terus ada bias generatornya ini untuk bagian analog juga. Nah, microcontrollernya, MCU-nya dia harus punya USB physical untuk bisa kita konekkan dengan tipe C. Kemudian ada high speed crystal, ada 2 SPI setidaknya untuk ADC dan DAC-nya. Kemudian ada SWD-nya itu untuk debugging ya. Tadi pakai debugging pakai SWD, serial wire debug. Kemudian timernya itu kita pakai RGB LED kayak gitu untuk ngasih tahu kondisi dari alat kita itu berfungsi baik atau enggak. Kemudian di konverternya kita memilih ADC sekarang tuh yang pakai 14 bit, DAC-nya 12 bit. Nah, di sini pakai konektornya BNC konektor, output konektornya juga sebetulnya pakai BNC konektor. Nah, di sini ada analog front end ini untuk anti-aliasing filternya. Dan ini juga misalnya dari luar input kita filter masuk ke ADC, terus SPI nanti diolah di microcontroller, nanti disampaikan ke USB tipe C. Nah, ketika kita mengirimkan perintah juga nanti akan diolah di microcontroller, disampaikan ke DAC yang tadinya digital. Ini kan dunia digital nih, ini converter, ini dunia analog yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, di dunia konverternya ini, di bagian analognya kita usahakan pakai filter supaya bagus ya. Tidak mengandalkan filter yang sudah ada di ADC-nya atau di DAC-nya itu sendiri. Pengalaman saya akan lebih baik memang ada filter secara hardware dibandingkan filter di dunia digital. Di digital juga ada filter sendiri kan. Tapi kalau dari sananya udah rusak, akan sulit untuk secara digital di filter. Jadi ini sangat penting ya, sepengalaman saya dalam membuat sistem instrumentasi untuk mengukur alat itu sangat berpengaruh kayak gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya secara mendetail bagian filternya juga. Oke, tugasnya buat rangkuman tertulis minimal 1 lembar, jadi tulis tangan di kertas A4, tulis nama kalian dan tulisan kalian sendiri ya, bukan tulisan orang lain. Apa yang kalian dapatkan di kuliah kita hari ini, dan kumpulkan via Telegram sebelum 2 Oktober 2022 pukul 23.59. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan lewat grup, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.